Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, untuk kehadirannya apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Baik, pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang akhlak tercela, sifat ananiyah, sifat putus asa, sifat ghadab, dan sifat tamak. Yang pertama, sifat ananiyah. Apa itu sifat ananiyah? Bisa dijelaskan? Ananiyah yaitu sifat egois, Pak. Sifat yang menilai sesuatu berdasarkan diri sendiri. Untuk selanjutnya, sifat putus asa. Bisa dijelaskan? Putus asa yaitu perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan tidak mau melanjutkannya. Untuk selanjutnya itu sifat ghadab. Bisa dijelaskan? Sifat ghadab yaitu sikap pemarah dan marah bersumber dari setan. Untuk selanjutnya yaitu sikap tamak. Bisa dijelaskan? Tamak yaitu rakus atau cinta kepada dunia terlalu berlebihan, Pak. Untuk selanjutnya, membaca Quran surah Yusuf ayat 87. Bisa dibuka Al-Qurannya dan kita baca bersama-sama. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa ahihi wa la tayasu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sadaqallahul azim. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu sikap ananiyah, sikap putus asa, sikap ghadab, dan sikap tamak. Untuk materi pertama yaitu sikap ananiyah. Sikap ananiyah merupakan sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan cenderung meremehkan orang lain. Seperti contohnya, jika tetangga kita atau orang lain tertimpa musibah, seharusnya kita membantu tetangga kita tersebut. Jangan kita bersifat egois dan kita tidak mau membantu orang tersebut. Misalkan, membantu orang lain tidak melulu dengan harta, benda, atau uang, tapi bisa dengan perilaku. Seperti contohnya menenangkan orang ketika orang tersebut terkena musibah, membantu pemakaman, membantu dalam melaksanakan pelaksanaan takziah, dan yang lain sebagainya. Dampak dari sikap ananiyah antara lain menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi. Yang kedua yaitu sikap putus asa. Sikap putus asa merupakan sikap yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu harapan dan tidak mau berusaha melanjutkannya. Seperti contohnya jika ada anak yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai polisi dan anak tersebut tidak bisa daftar polisi karena ada sesuatu syarat yang tidak bisa dipenuhinya. Dan alhasil anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti mabuk-mabukan, minum minuman keras, memakai narkoba, dan justru itu berdampak pada dirinya sendiri dan bukan cuma merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain, terutama keluarga. Dampak dari sikap putus asa antara lain merugikan diri sendiri karena membuang-buang waktu. Dan yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan tidak berani memulai.
Adapun menghindari sikap putus asa antara lain merenungi kegagalan yang dialami orang lain. Seperti contohnya jika teman misalkan telah gagal daftar polisi. Nah, kita sebagai teman tersebut harusnya memahami bagaimana bisa teman kita kok gagal dalam hal mau daftar polisi. Dan akhirnya kita jadi mengerti dan kita mau berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Cara menghindari sikap putus asa yang selanjutnya yaitu selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar. Artinya, setiap musibah itu datang dari Allah, setiap kesenangan juga datang dari Allah. Artinya, kalau kita ditimpa musibah, seharusnya kita berdoa kepada Allah, meminta jalan keluar, supaya kita diberikan petunjuk agar bencana segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya yaitu gadab. Gadab merupakan sikap marah atau pemarah, dan marah bersumber dari setan. Sikap ini adalah sikap yang seharusnya paling dijauhi oleh umat muslim. Karena apa? Karena setiap orang itu yang paling sulit adalah mengontrol bagaimana agar amarahnya tidak menaik gitu, atau tidak memuncak. Seperti contohnya jika kita sebagai mahasiswa, intinya pasti ada tugas-tugas yang sulit gitu. Seharusnya kita tuh mencari jalan keluar bagaimana tugas tersebut dapat segera selesai dan tidak menjadi beban pikiran. Bukan setiap mengerjakan tugas marah dan marah, itu malah membuat tugas tidak cepat selesai. Atau contoh lain misalkan ketika kita disuruh orang tua dan kita tidak mau disuruh orang tua dan akhirnya kita marah kepada orang tua, itu perbuatan yang sangat tercela dan kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Dampak dari sikap gadab atau sikap pemarah antara lain tidak dapat berpikir tenang, dan yang kedua tidak menyelesaikan permasalahan, dan yang ketiga jika sering terjadi dapat menimbulkan darah tinggi dan dapat berakibat pada kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir yaitu sikap tamak. Sikap tamak adalah rakus atau cinta kepada dunia, harta terlalu berlebihan. Misalkan setiap orang kan pasti butuh yang namanya uang. Nah, karena orang itu butuh sama yang namanya uang, orang tersebut akan melakukan hal apapun demi mendapatkan uang, termasuk rakus akan jabatan, rakus akan hal-hal lain, misalkan seperti itu. Dampak dari sikap tamak antara lain menjerumuskannya ke dalam bahasa riya, yang artinya pamer. Jadi intinya kalau kita terlalu rakus dalam hal harta, misalkan uang, intinya kalau misalkan kita mendapatkan uang dari sikap rakus, terlalu rakus, intinya kita tuh terlalu memamerkan apa yang kita punya, mendapatkan uang dengan cara rakus. Terus kita membeli barang, misalkan membeli motor yang paling bagus di Indonesia, misalkan yang paling mahal. Terus intinya kita tuh memamerkan motor tersebut kepada teman-teman kita, saya punya motor baru, seperti itu. Dan itu sikap yang harus dihindari karena itu akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan orang tersebut yang memiliki sikap tamak. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemberian tugas. Tugasnya yaitu membuat sebuah kelompok yang kelompok tersebut berisikan 4 kelompok. Jadi kelompok yang pertama yaitu membahas tentang sifat ananiyah dan dampaknya. Kelompok yang kedua membahas sifat putus asa dan dampaknya. Kelompok yang ketiga membahas sifat gadab dan dampaknya. Kelompok yang keempat membahas sifat tamak dan dampaknya. Seperti itu. Kalau perlu, masing-masing kelompok diberikan gambar untuk menunjang kebaikan dari kelompok tersebut. Terkait dengan penyimpulan materi, berdasarkan dari 4 sikap tersebut, ada yang bisa menyimpulkan materi tersebut? Silahkan. Ya, yang pertama ananiyah, Pak. Ananiyah yaitu merupakan sifat yang menilai berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Kemudian yang putus asa, Pak. Putus asa merupakan sifat yang merasa bahwa dirinya
telah gagal dan tidak mau berusaha lagi. Kemudian godop. Godop merupakan sikap pemarah yang bersumber dari setan. Kemudian tamak. Tamak merupakan sikap dan rakus antar kepada dunia, berupa dunia, harta yang terlalu berlebihan, Pak. Jadi pada intinya sifat ini merupakan sifat yang tercela yang untuk dihindari oleh umat Islam. Seperti itu, Pak. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Ya, Pak.